Oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Raja Jualan. Ya, di video kali ini saya akan share rahasia ilmu marketing yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya seperti yang kita ketahui dalam dunia retail khususnya itu banyak sekali brand-brand besar seperti Unilever, Wings Food, KAO, PNG dan sejenisnya ya. Pokoknya itu banyak banget yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Ya, terutama kalau misalnya kalian seorang sales itu udah pasti paham banget ya teman-teman. Sales ataupun kalian seorang grosir ataupun kalian seorang pedagang retail itu kan sudah pasti nggak asing dengan brand-brand yang barusan saya sebutkan. Nah, tapi tahukah kalian ada hal yang menarik, yaitu semua brand-brand besar itu menggunakan ilmu marketing yang hampir sama ya. Bahkan bisa dikatakan 90% itu cara mereka itu dalam memasarkan produk itu hampir sama, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bisa berstatement seperti itu? Karena saya pernah terlibat ya, atau pernah menjadi tim inner dari brand-brand tersebut ya. Jadi saya akan share semuanya ya teman-teman. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat banget untuk kamu yang seorang sales ya, ingin mencoba freelance ataupun kalian ingin belajar menjadi seorang supplier ya. Misalnya kalian mempunyai ide untuk membuat produk sendiri, entah itu produk-produk makanan ringan atau produk apapun itu. Nah, maka video ini pas banget buat kamu gimana caranya supaya bisa mendistribusikan produk kamu ke retail, ke grosir ya, dan kalian bisa istilahnya bisa mengendalikan pasar ya. Yang pertama ya teman-teman adalah sampel ya. Sampel itu adalah produk gratis yang diberikan kepada konsumen secara cuma-cuma ataupun gratis ya. Nah, kenapa saya bisa katakan bahwa sampel itu sangat penting? Kalian bisa amati ya teman-teman, untuk produk-produk baru itu pasti ada sampelnya. Setiap sales pasti membawa sampelnya dan sampel itu gratis ya. Istilahnya sampel itu tester ya. Ya seperti misalnya yang sudah sering saya bahas di channel YouTube ini adalah produk rokok misalnya. Nah, orang kalau misalnya membeli sesuatu ya teman-teman, itu kalau misalnya sesuatu itu produk yang masih baru itu kadang ragu, mending saya beli yang nyata aja lah, produk yang sudah biasa saya beli seperti itu. Misalnya saya freelance membawa produk-produk susu misalnya, tapi yang belum terkenal. Nah, orang kalau misalnya datang ke warung, saya mendingan beli produk yang susu fresh and black aja lah, yang sudah pasti rasanya jelas dan enak kayak gitu. Samanya kalau misalnya dalam jualan rokok misalnya, wah ini saya mau beli rokok tapi ini rokok nggak jelas, ini rokok rasanya gimana, mending saya beli rokok super atau filter yang udah jelas rasanya seperti itu. Nah maka dari itu itulah pentingnya sampel ya. Makanya sudah sering saya katakan bahwa setiap distributor besar, supplier besar itu di awal mereka membangun brand mereka itu pasti rugi ya. Tapi dalam ilmu marketing itu disebut dengan mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Jadi memang mereka itu sengaja untuk rugi terlebih dahulu ya. Istilahnya itu dalam bahasa marketing mereka menanamkan produk, mereka memperkenalkan produk. Jadi tujuannya itu bukan untuk selling, untuk kejar volume, untuk kejar keuntungan, itu belum ya. Mereka masih di tahap mereka menanamkan produk. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan sampel dan melakukan sampling ya. Nah, jadi itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu nih seorang sales ataupun kamu ingin belajar jadi freelance ya, alangkah baiknya ya kalian menggunakan sampel. Tapi tentunya sampelnya itu harus kalian sesuaikan dengan budget kalian ya. Oke lah, kalau perusahaan besar misalnya alokasi dana sampel misalnya berapa juta, berapa ratus juta, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ya, kalau misalnya modalnya maksudnya masih pas-pasan, jadi sampel itu ya sebenarnya ke orang yang tepat gitu. Ya, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Kadang banyak orang DM ke saya ya, ada beberapa orang yang DM ke saya, masa sudah melakukan sampel, tapi kenapa penjualan saya masih segitu-gitu aja? Ya, jadi dalam melakukan sampel atau sampling itu pun ada caranya teman-teman, istilahnya itu nggak asal-asalan. Saya kasih contoh seperti ini, misalnya saya seorang freelance rokok misalnya. Nah, misalnya saya ingin memberikan sampel kepada seseorang, saya tanya dulu orangnya, Pak, jenengan rokok enggak? Pak, bapaknya rokok enggak? Kalau enggak ya enggak saya kasih sampel, ya. Nah kalau misalnya nggak ngerokok, kita kasih sampel, itu namanya
kita membuang-buang uang secara percuma ya. Jadi nggak tepat ya. Nah, itu yang penting. Nah, kalau misalnya jawabannya, ya Mas, saya ngerokok. Saya tanya lagi, rokoknya kretek atau filter? Ya, kalau misalnya kretek ya kita kasih kretek. Kalau filter, kita kasih filter. Jadi kita sesuaikan dulu. Ya sama kalau misalnya kita membawa produk, misalnya produk kopi misalnya, kopi saset, produk kopi baru. Pak, jenengan suka ngopi atau ngeteh, Pak? Saya sukanya ngeteh, Mas. Ya jangan dikasih sampel kopi ya, jadi nggak masuk. Jadi kalau misalnya kalian ingin apa ya, memberikan sampel, itu pun ada caranya. Jangan asal-asalan ada orang datang, Pak, sini kopi gratis, ini Pak rokok gratis. Jangan seperti itu. Itu nggak efektif dan hanya akan membuang-buang budget sampel kalian ya, percuma, nggak ada feedbacknya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah dengan branding atau pemasangan MMT. Nah, MMT itu ada kayak banner toko, ada spanduk toko gratis ya. Ya pokoknya yang sesuatu yang bisa dilihat, yang mencerminkan produk tersebut gitu, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kenapa saya bisa bilang kalau branding atau pemasangan MMT seperti spanduk itu sangat penting? Gini misalnya, ada sebuah produk baru ya, saya belum pernah mencoba misalnya, tapi setiap lewat ya, setiap jalan, kok ada spanduk ini, kita jalan 1 kilo, loh kok ada ini lagi. Nah, dari situ secara tidak langsung psikologi saya akan apa ya, tertarik untuk mencoba ya. Ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi tujuannya itu kalau misalnya branding ya, seperti pemasangan MMT itu adalah untuk menciptakan rasa penasaran kepada konsumen, sehingga konsumen tersebut itu tertarik buat nyobain ya. Nah, dalam hukum marketing seperti ini teman-teman, dari 10 orang yang mencoba, ada 1-2 orang yang akan menjadi konsumen loyal atau konsumen tetap. Nah, inilah yang kenapa orang-orang kalau misalnya ingin jadi supplier yang besar ya, cepat gede distribusi produknya, mereka itu sampelnya juga banyak, terus pemasangan brandingnya juga banyak. Itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga ya, yang terakhir di pembahasan video kali ini, yang gak kalah pentingnya adalah tim sales ya, tim sales dan influencer ya. Ada 4 poin ya teman-teman, tapi ini yang ketiga saya gabung ya penjelasannya. Jadi tim sales tuh gini teman-teman, percuma kita mempunyai produk yang bagus, yang berkualitas, percuma juga kita mempunyai target market atau target pasar yang luas, tapi tim salesnya itu bukan orang-orang yang ahli di dalam hal penjualan, percuma teman-teman. Istilahnya itu SDM-nya ya. Jadi kalau misalnya kamu itu ingin istilahnya itu mendistribusikan produk, pastikan kamu rekrut orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya ya. Jadi jangan menggunakan sistem dinasti. Misalnya saya itu istilahnya itu saya ingin membuat seorang sales ya. Saya ingin memperkenalkan produk saya misalnya. Nah, saya merekrut saudara saya misalnya. Tapi dia nggak bisa dalam dunia sales, ya nggak akan jadi produknya teman-teman. Jadi pastikan rekrut istilahnya itu orang-orang yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Ingin mengajar istilahnya itu kita ingin apa ya? Kita ingin menjual produk, ya kita cari orang yang bisa menjual produk. Kita mencari admin, ya kita cari orang yang bisa mengoperasikan komputer seperti itu teman-teman. Nah terus yang terakhir itu ada pentingnya influencer atau iklan ya. Nah seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kalian lihat podcast besar ya, ataupun channel-channel besar, itu pasti rata-rata ada brand sponsornya teman-teman. Kenapa? Dan itu pun harga kontraknya itu mahal banget teman-teman, bisa ratusan juta bahkan bisa miliaran rupiah ya. Karena apa ya, bisa dibilang media ya itu benar-benar sangat mempengaruhi penjualan. Kalau misalnya kita seorang penjual ya, media itu bisa dibilang itu bisa menggiring opini. Wah, itu produk udah ada iklannya di podcastnya misalnya Om Deddy Corbuzier misalnya, berarti itu produk udah nggak diragukan lagi karena berani membayar influencer yang kelas gede seperti itu. Wah, itu kopi Girusmik ada di channel YouTube-nya Raffi Ahmad, dipromosikan oleh Raffi Ahmad, otomatis penjualannya akan meningkat ya. Seperti itu penting banget teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kita itu istilahnya itu baru mau menjadi supplier yang ya kelas-kelas menengah ya teman-teman, kecil sampai kelas-kelas menengah, belum mempunyai modal yang besar,
ya kita bisa menggunakan cara yang ketiga tadi ya teman-teman. Kita nggak perlu menggunakan influencer, kita bisa merekrut tim-tim yang sales ya, tim-tim sales yang memang ahli di bidang sales tersebut gitu teman-teman ya. Kita tentukan gimana harga grosirnya, siapa yang mengcover retailnya, siapa SPG-nya, SPB-nya siapa ya, promonya mau seperti apa ya. Jadi intinya ya teman-teman, seperti yang sudah saya katakan pertama kali saat channel YouTube ini dibuat, kunci sukses sebuah produk itu ada 3. Produk yang tepat, dijual di market yang tepat, menggunakan strategi marketing yang tepat. Dan rumus itu akan terus ya, akan terus seperti itu sampai kapanpun dalam dunia penjualan, dalam dunia marketing, dan dalam dunia distribusi. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya produknya udah bagus, marketnya udah oke, tapi strategi penjualannya nggak oke, nggak akan jalan tuh produk. Produknya bagus, strateginya bagus, marketnya salah, juga nggak akan jalan. Kita mau jualan mainan anak sama orang tua ya nggak bakal laku ya. Kita mau jualan produk rokok tapi kepada orang yang nggak merokok juga nggak akan laku. Nah terus kalau misalnya produknya bagus, strategi marketingnya juga udah bagus, marketnya juga harus bagus teman-teman ya. Jadi ketiga hal itu harus ada ya supaya terjadi selling atau penjualan. Sebab kalau salah satu dari hal itu nggak ada ya, udah nggak akan jalan. Jadi pastikan kamu memilih produk yang tepat ya. Lalu kamu juga pilih target pasar yang tepat untuk produk kamu dan gunakan strategi marketing atau promosi yang tepat. Nah, untuk strategi marketing kalian bisa lihat-lihat video-video saya yang lainnya ya di playlist video. Kalau misalnya kalian suka sama ilmu-ilmu marketing, saya sudah membuatkan playlist video ya. Silakan nanti bisa dicari, itu videonya udah banyak banget. Dan saya yakin video itu sedikit banyaknya akan bermanfaat ya teman-teman kalau kamu ingin belajar berjualan atau mendistribusikan sebuah produk. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa bagi yang baru pertama kali ketemu sama channel YouTube ini, silakan untuk di-subscribe ya dan di-share ke teman-teman sales kalian ya. Saya doakan menjadi amal sedekah jariah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.